Ya orang pengkop. Mejanya enggak boleh. Gue udah daftar kan? Ya iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman se-Indonesia. Nih sambil nunggu yang biar pada masuk dulu. Lumayan ya. Baru bentaran udah penuh. Nih di sini kita lagi piston percakapan iseng sambil nonton. Sebenarnya sih semua gue yakin pada rindu yang namanya kopdar, kopsan, ngumpul-ngumpul. Gue sampein di sini sama teman-teman semua. Kita pengurus pusat bukan mau nyontohin yang nggak baik, kita kumpul-kumpul, tapi kita di sini mau ngasih beberapa informasi karena harusnya informasinya event sebelum puasa, tapi karena wabah yang nggak memungkinkan kita buat bikin acara rame-rame, jadi terpaksa kita harus bikin online. Iya kagak kelihatan. Sama tapi kan lu bisa pakai HP lu. Iya. Ditonton lagi. Nggak bisa pakai HP lu. Jadi tahu komentarnya. Ya. Lanjut aja. Gua lempar ke Pak Ketum. Silakan waktu dan tempatnya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Halo teman-teman SSFC Setanah Air, semoga kita masih diberi kesehatan, keberkahan di dalam sedang mengalami wabah pandemi COVID-19 ini ya. Semoga kita semua dan keluarga tetap sehat. Untuk teman-teman yang ada di pengda-pengda atau korwil manapun, kami di sini ingin istilahnya kopdar online ya, yang teman-teman udah mulai kangen karena wabah ini. Jadi kita inisiatif dari pengurus pusat ingin mengadakan kopdar online dan melihat teman-teman semua. Gue lanjut Pak Ketum ya. Ini sebenarnya ada mau pengurus pusat sampaikan ke teman-teman SSFC Indonesia. Salah satu kinerja teman-teman pengurus semuanya, kita mau ngebahas baksos yang lagi hangat, terus atribut, mau apa namanya, kemeja maupun jaket, terus ada label dan ada launching etikat baru. Nanti bisa dijabarin sama ketua umum dan Sorry. Udah. Maaf guys, ada kendala sedikit. Maaf ya, maaf. Harap maklum. Jaket lu minggirin itu. Oh ya, halo Kebumen. Ya, halo Kebumen. Erlangga, Kang. Sehat, Kang. Speakernya kejauhan, Bang. Maju lagi. Bangkunya. Maaf, dengeran loh. Enggak apa-apa kan itu tuh enggak sopan loh. Itulah yang mohon maaf ya semuanya, maklum lah. Yang namanya perdana maklum lah. Iya. Ya. Namanya masih Yang namanya gangguan teknis apa wajar lah. masih belajar untuk menjadi entertainment ya di saluran SSFC Channel TV. Oke, mungkin Ya bisa lanjut Pak Ketum. langsung dilanjut nih. Ini apaan ini?
Bener. Oh, endor. Ya lanjut ya Pak. Oh ya, halo Kumin. Feedback. Apa lagi nih, Bang? Ya lanjut ya. Soal baksos. Nah, Belum bisa. ya udah lanjut. Oke, mungkin saya lanjut ya dari teman-teman pengurus pusat nih untuk info-info yang baru banget terupdate. Saya mau sharing buat teman-teman yang belum lama ini dilakukan dari teman-teman Pengda maupun dari pusat, yaitu mungkin yang pertama ini dari Pengda Depok ya, mengadakan baksos, bagi-bagi hand sanitizer sudah kedua kali untuk Depok ya, dan juga korwilnya yang ada di Cilengsi itu satu kali. Yang pertama itu Depok bagi-bagi berapa kurang lebih Pertama itu 350. 350 hand sanitizer. Yang kedua disusul sama teman-teman kita yang ada di Korwil Cilengsi, itu juga bagi-bagi hand sanitizer. Dan puncaknya itu kurang lebih 650 hand sanitizer dibagikan di area Depok dekat Jalan Margonda ya. Bekerja sama juga dengan stakeholder yang terkait, itu ada dari pihak kepolisian, Dishub, Dispenda pemerintahan terkait, dan juga Satpol PP ya, untuk memerangi wabah Covid ini supaya cepat pulih dan cepat normal kembali, supaya kita bisa kopdar, touring dengan rasa kangen yang sudah mungkin teman-teman rindu banget ya. Terus disusul lagi itu yang belum lama, tanggal 12 April itu ada dari SSFC Pengda Bali. Halo Bali, mungkin sedang nonton juga ya. Makasih banyak banget, ini baksosnya bagi-bagi masker dan juga bagi-bagi makanan atau sembako ya. Dan Bali ini masih ada dua lagi ya, dua kegiatan baksos yang mungkin udah terjadwal. Nanti kita lihat aja di kegiatan SSFC Pengda Bali berikutnya. Terus yang belum lama kemarin itu 17 April ada SSFC Tuban bekerja sama dengan stakeholder terkait, itu bagi-bagi masker juga di area atau di daerah Tuban ya. Bareng-bareng korwilnya juga. Tanggal 19 April ada SSFC Lampung. Halo Lampung, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang lagi nonton live nih, terima kasih banyak banget buat kerjasamanya untuk baksosnya, bagi-bagi masker ya. Semoga apa yang sudah kalian berikan itu menjadi berkah buat Pengda masing-masing, dan juga buat teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan. Yang terakhir ini belum lama kami dari pusat juga membagikan sedikit ya, walaupun sedikit, insya Allah berkah juga. Kami berinisiatif membagikan sembako di area Jakarta dan sekitarnya ya. Mungkin itu kegiatan baksos di masa pandemi COVID-19 ini. Saya berharap untuk Pengda-Pengda terkait bisa mengikuti ya, atau memberikan kegiatan-kegiatan yang positif juga, membantu teman-teman semua yang terdampak wabah ini ya. Mungkin itu aja bisa di. Kalau teman-teman Pengda atau Korwil yang ingin mengadakan kegiatan baksos lagi, monggo silakan dibikin konsepnya di Pengda masing-masing. Nanti setelah kegiatan itu selesai bisa langsung di-share ke Humas Pusat, yaitu Damar, biar nanti insya Allah kita naikkan ke media dengan berita-berita media partner yang sudah bekerja sama dengan SSFC ya. Mungkin ketentuannya kalau mau bikin bakso itu
489. Di Instagram. Tadi 100 Instagram 46. Ya, perkenalan dulu mungkin nih, ada teman-teman pengurus yang lain mungkin bisa perkenalan dari divisi dan Di kardus aja guys, kardus. Bukan ke HP orangnya. Sini dong. Sayang. mungkin kalau Damar ini udah nggak heran ya, mukanya udah nggak asing dia. Kalau kesini feedback. Udah jelas kok. Jelas ya, dia. Terang. Parah lu feedback. Udah jangan lapin jidat mulu apa ya. Fokus banget ini. Gue kekenyangan ini. Oh kenyang ya. Gue kalau kan lagi ya live SSFC harus pakai pegangin. Nah, ini saya kenali nih pejabat-pejabat yang ada di SSFC yang membantu saya dalam bekerja untuk organisasi SSFC ini. Tanpa mereka semua, saya ini bukan apa-apa. Semua ini kami hanya mengemban amanah supaya roda organisasi SSFC ini tetap eksis dan ada untuk teman-teman semua. Ini di sebelah kiri ya, kalau dari saya, kiri saya nih ada Agus Mangap nih. Coba kenalan dulu nih, Agus Mangap nih sebagai apa nih? Agus Mangap sebagai divisi penerangan. Dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prianto atau biasa dipanggil Agus Mangap, barcode 2591. Alhamdulillah saat ini saya dipercaya oleh Pak Agus untuk membantu di pengurusan pusat sebagai bendahara SFC Indonesia. SFC. Ya, maksud saya begitu, SFC Indonesia. Ya, mungkin itu aja perkenalan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mau yang di belakang saya apa sebelahnya Agus Mangap lagi nih? Ada teman-teman pengurus juga nih. Di belakang saya dulu aja kali ya. Yang lagi santai nih. Ada Om Ripai nih. Boleh Om Ripai nih, kenalin dulu nih. Halo, selamat malam teman-teman, saudara-saudara tanah air se-Indonesia, SSFC. Bravo. Ya, sebelumnya kenalin, saya Arifai, biasa dipanggil Arifai. Sama aja ya, nggak apa-apa sih, biar ketawa aja. Ya, gue barcode-nya 2175. Duluan di periode tahun ini bareng Om Agus, gue masih sama di divisi logistik. Itu ngurusin stiker, label, terus apa lagi? Pendataan barcode. Barcode tadi udah stiker, paling ID card kali ya Om. Boleh. Sama ID card nanti saya bantu untuk data-datanya untuk teman-teman yang mau buat ID card kembali, bisa nanti saya bantu lagi di tahun ini dan tahun depan ini. Itu aja dari gua. Mantap, bravo. Ya, lanjut ya. Ini sebelahnya Agus Mangap ada Mas Aryo nih, yang mungkin bisa perkenalan diri sedikit untuk divisi dan kegiatannya yang selama ini mungkin sudah kita jalankan ya. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryo, barcode 1780. Alhamdulillah masih dipercaya di pengurusan Pak Agus buat ngisi di divisi touring. Udah, itu aja. Boleh? Mantap. Ya, terima kasih ya, itu Mas Aryo masuknya ke divisi touring. Ada tandemnya juga nih, tandem divisi touringnya nih. Kebetulan dia hadir juga nih, alhamdulillah ya. Tapi di kamera kayaknya nggak kelihatan ya. Dia toto nongol mungkin. Kegedean orang. Nah, tuh orangnya tuh kelihatan tuh. Mungkin boleh sedikit perkenalan biar teman-teman semua juga pada kenal yang dari jauh.
Silakan. Halo guys, selamat malam. Perkenalkan, gua Agus, biasa dipanggil Plentus. Sekarang sebagai divisi touring pindah jabatan yang sebelumnya sekretaris SSFC Indonesia. Barcode 2444. Terus apa lagi ya? Jangan lupa touring ya. Ditunggu event selanjutnya bulan Agustus insya Allah. Terima kasih. Amin. Semoga wabah ini cepat aman ya. Tadi kalau nggak salah di komenan ada yang manggil-manggil Akmal itu ya. Kebetulan ada juga nih orangnya nih, tapi Bobby sebutannya Bobby. Tapi nggak kena kamera nih, sempit. Mungkin boleh nih perkenalan juga nih. Silakan. Nah, Sinengida. Jangan full. Instagram nggak kelihatan Instagram. Oh, udah kena. Salam kenal semuanya. Kalau nggak kelihatan coy. Surabaya hadir sip. Salam kenal, perkenalkan gua Akmal dari Korwil Cengkareng. Jabatan sekarang lagi ngerangkap sekretaris. Jadi buat berkas-berkas yang masih belum memenuhi langsung tak coret. Ya. SSFC kejam. Berkas-berkas yang tidak memenuhi persyaratan diklat tak coret wes. Ya. Terima kasih, salam kenal. makasih banyak. Jangan diambil hati ya. Yang penting enjoy. Tetap jalin persaudaraan. Bandu. Ada lagi nih dari tandemannya divisi logistik nih kebetulan baru banget nyampe nih dari Kangkung Residence. Ada Mas Sidik nih, boleh nih Mas Sidik, silakan masuk. Panjang nih. Masuk. Nah, nih. Udah tua benga. Nih udah ngomong. Udah, silakan. Mas, udah tempat. Cek sound dulu, cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pada tutup, Bang. Nama saya Sidik, Amin. divisi logistik, Amin. tukang atribut. Kong jaket. Yang belum bayar, bayar. Jangan lupa bayar. Gak bayar, gue jual ya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jadi ya? Ya, terima kasih Mas Sidik. Intinya yang sudah memesan atribut kloter pertama ini dari divisi logistik itu baik kemeja maupun jaket sudah jadi semua. Jadi tinggal pelunasannya mungkin bisa langsung konfirmasi ke Mas Sidik biar bisa langsung didistribusikan ke Pemda atau Korwil yang sudah memesannya. Itu aja mungkin ya. Hancur kamera. Dipanggil, He. Itu yang di luar, Masih ada teman kita lagi nih, alhamdulillah yang baru datang juga. Si Kalian. apa-apa. Om Arbi nih, boleh nih Om Arbi, divisi baru nih dari pengurus pusat. Kita punya divisi baru yang insya Allah bisa menjadi sebuah pembelajaran buat teman-teman supaya lebih menjaga keamanan dalam berkendara maupun safety ridingnya ya. Boleh Om Arbi nih masuk perkenalan diri. Ini benar nih, Pak. Ini nggak apa-apa. Ya. Ini legal udah. Gue siapin tempat. Nah, Gus biasa Gus. Biasa DJ. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi, biasa dipanggil Om. Barcode 2452. Saya sebagai divisi apa, Pak? divisi safety riding. Oh, di safety riding. Ya, insya Allah bisa membangun semangat dari teman-teman juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada satu teman kita lagi nih, alhamdulillah. Mungkin udah nggak heran dan nggak asing lagi ya.
bisa langsung aja ini mah perkenalan sendiri. Kemarin mau depan aja dua-duanya Om. Buka maskernya ih. Ini safety. Gaya banget. Maskernya buka kan enggak? Nah, ini orang yang masker Dibuka maskernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wala muribin wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Panitia korban, hewan korban. Mukanya kayak siluman Helder. Apa kabar teman-teman SSFC Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap menjaga kesehatan masing-masing. Dan buat yang beraktivitas tetap lebih safety, menjaga kesehatannya, dan yang sakit semoga diberi kesembuhan. Amin. Perkenalkan nama saya Mulyadi. Perkenalkan nama saya Irfan, biasa dipanggil Om, sama kayak Arbi. Barcode saya 2425. Asal dari Korwil Celduk, CBD. Diklat tahun 2016. Lanjut Mas. Apalagi kerjaan jadi tukang obat dari Sabang sampai Merauke. Beneran ya, kalau Mark ada yang order Ada bisa dipaketin pakai JNE Mas. Kalau ada yang mau pesan obat bisa pesan ke 14060, minimal pemesanan Rp150.000 sekarang. Alhamdulillah di kepengurusan Pak Agus Mangap ini. Dulu. Di kepengurusan Pak Agus Menteri ini, Pak Agus Polisi ini, Agus Plentus. saya menjabat sebagai Ketua Harian Panitia kurban. Harian, Oh iya. Ketua Harian Pusat. Iya. Salam buat semua teman-teman pusat yang dari kemarin-kemarin bilangnya kangen kopdar, kangen touring. Jangan lupa nanti kalau kopdar udah mulai dibuka pada kopdar, jangan kopdar online. Bis-bisnya ntar parkirin di kopdaran pusat. Yang pengda online-nya kan pengda tayonya udah mulai banyak, nanti diparkirin lagi di kopdaran pusat. Pantau aja anjing. Itu aja dari saya, kurang lebihnya harus dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Barcode terakhir ada berapa? Ada yang nanya tadi. 35. Barcode terakhir 3538. Dari siapa tuh? Irfan tadi yang nanya Irfan. Orang gue lagi baca. Tadi ada yang ngerti, ada yang nanya Irfan. Kalau ada yang nanya slow respon ya Om, karena nggak kelihatan. Yang Pekanbaru Padang. Oh, berarti Telepon, kalau telepon. itu nyampenya Telepon. 3524. 3524. 3524 di Pekanbaru. Barcode terakhir tadi ada yang nanya ya. Barcode terakhir itu sampai diklat Pekanbaru Padang ya. Pekanbaru Padang sama satu lagi Lu liatin Instagram, takut ada yang komen. 3524. 3524 ya. Barcode terakhirnya kita sudah sampai 3524. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang mempunyai barcode SSFC tetap amanah dan menjaga hak dan kewajibannya, menjaga nama baik SSFC Moja nanya. dimanapun berada. Moja nanya. Body balap. Oh iya nih, ada Bro Moza nih dari Tengda Depok ya. Halo Moja, semoga sehat selalu ya buat teman-teman yang ada di Depok. Terima kasih juga nih buat kegiatan baksosnya, mantap. Nanyanya body balap gimana itu? Ya, kemarin kami sudah sounding 2 kali sama vendor terkait yang insya Allah bisa bekerja sama. Sudah kita tanyakan, pas karena kena pandemi COVID ini jadi tercancel. Tapi insya Allah kami pengurus pusat tetap mengusahakan agar supaya bisa masuk dan berjalan sesuai rencana. Mungkin ditunggu aja info-info berikutnya. Terima kasih dan mohon dukungannya juga nih Bro Moza nih untuk divisi racingnya supaya teman-teman yang hobi balap bisa diajarin lah ke. Ini udah dimasukin ke grup SSFC inti. Siapa? Gitu. Oh, jadi Kalau nggak japri gua. Siapa? Yang lama di hack. yang lama di Ya buat tadi ada yang nanya juga
udah menjadi anggota inti tapi belum masuk ke grup SSFC anggota inti, mungkin bisa langsung japri aja ke pengurus pusat, humasnya, bisa ke Damar atau ke Nathan ya. Jadi nanti sama dia tinggal kasih tahu aja alamat FB-nya, nanti biar dimasukin sama adminnya dia. Baik, terima kasih ya. Nih Mantap, yang ada mantap. Jauh. selanjutnya nih mungkin karena kloter 1 atribut kita udah selesai, mungkin ingin memberikan juga nih contohnya dari jaket maupun kemejanya nih. Oh, penyuluhan. Oh ya, sorry. Kapan Jamnas daerah timur? Ambon. Kapan Jamnas di daerah timur Ambon Manise? Ambon. Mereka nggak kelihatan. Ambon. Kelihatannya ntar posisi kalau udah selesai tuh. Baru kelihatan. 126 orang doang. 130 sama 56. Itu yang nonton yang di sini. Mohon maaf nih isinya apa, lampunya keterangan ya, di belakang ada lampu tembak. Ya, sebelum saya Bagian resik menjelaskan bukan tentang atribut yang sudah jadi di kloter pertama ini, saya pengen menjelaskan dulu beberapa ketentuan dan anjuran jika ingin teman-teman Pemda atau Korwil mengadakan baksos ya di wilayah atau daerah masing-masing. Itu jangan lupa mengikuti anjuran yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Jadi kita harus tetap menghargai peraturan-peraturannya, karena biar bagaimanapun itu juga untuk kebaikan kita bersama. Yang kedua, jangan lupa selalu menggunakan masker. Yang ketiga itu gunakan sarung tangan medis supaya lebih steril. Yang keempat, hindari kontak langsung ya dengan orang manapun. Terus bila melakukan kegiatan baksos berada di zona merah atau rawan, hendak mawas diri dan selalu mematuhi peraturan yang ada di poin nomor 1 dan 6 ya. Setelah itu, setelah kegiatan selesai, diharapkan untuk membubarkan diri tanpa ada lagi kumpul-kumpul atau beramai-ramai di tempat tersebut. Mungkin itu aja ya beberapa ketentuannya buat teman-teman Korwil atau Pemda yang mau mengadakan baksos di daerahnya masing-masing. Mungkin selanjutnya saya mau menjelaskan nih atribut yang sudah jadi nih dari divisi logistik nih. Saya juga udah ada sampel atau mungkin dari teman-teman semua yang kemejanya sudah didistribusikan bisa memberikan testimoninya buat pengurus pusat supaya kita bisa mengevaluasi hasil dari kerja kita, mengedukasi untuk semua kegiatan yang sudah pernah kita jalankan selama ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin ada contoh kemejanya. Nah, ini Pasidik aja langsung kali. Pasidik langsung. Ibu Ru, Mami. Kalau nggak ada pertanyaan, ini contoh kemejanya ya. Anjing emang tua benga. Kalau kita sekalian. Nah, teman-teman, ini ada perbedaan dari logo resmi atau logo inti SSFC ya, yang telah diperbarui oleh kami dengan revisi-revisi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Ini logo yang kemeja yang saya pakai ini kemeja versi lama. Tahunnya belum lama ya, sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu lah. Terus yang ini kemeja versi terbaru new yang ada di kepengurusan saya sekarang. Saya ingin menjelaskan perbedaannya sedikit aja dari logonya aja ya.
Untuk logonya mungkin hanya di lambang S-nya aja ya. Nih, kalau teman-teman punya kemeja yang lama, itu logo S-nya putus. Dalam arti kepotong dengan Satria F klubnya ya. Jadi tidak nyambung. Kalau teman-teman punya, jadi terus mesen yang baru bisa coba dilihat di rumah masing-masing, dibandingin ya. Nah, kalau yang baru ini kita perbarui lebih detail lagi. Ini logo S-nya ini nyambung. Jadi kayak bener-bener timbul, jadi kelihatan nyata semuanya. Untuk belakang. Mati lu. Jamnas di SSFC aja. Oh iya nih. Untuk bacaan SSFC-nya, kalau yang lama mungkin bordirannya putih semua ya. Dan terus yang baru ini perbedaannya menyesuaikan stiker batok. F150-nya kita buat bordir orange dengan sesuai stiker batok yang teman-teman mungkin sudah tempel di motor masing-masing ya. Selanjutnya di belakang Pak. Ini build up, ini potongan jahitan. Kalau mau belakang Pak. Ini belakang Pak. Kalau ke baju. Belakang. nah ini Oh di sini sih Iya. sambungan. Ini build up. Kalau ini yang lama sambungan. Kalau yang baru itu build up. Jadi nggak ada sambungan di sininya. oh ya. Jadi gini teman-teman. Untuk model yang baru pola ya. Polanya ini dia build up. CBU. Dalam arti build up ini CBU. jahitan bahan yang hitam ini J Thailand. ini polanya langsung. Silver Pak. Abu-abu. Nah, yang abu-abunya ini Di zoom dong Om katanya. nggak ada jahitan garis tengahnya ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah mesen baru bisa dilihat. Ini kalau mesen yang baru ini biasanya kalau yang lama ini di sini ada jahitannya. Ini kayak punya saya nih. Mantap. Ada belakang. Di belakang Pak. Nah, nih kelihatan kan nih? Di bagian tengah-tengah ya Mas tuh ada garis panjang. Ya, Kayak pelek-pelek retak. bahan abu-abunya ini polanya ini ada jahitan, dalam arti ada sambungan ya. Jadi ada sambungan tuh. Yang lama itu ada sambungan tuh Om yang ditunjuk sama ketum. Nah, ini nih. Pokoknya Nah, ini itu yang yang saya pegang ini sambungan jahitan bahan polanya. Yang lagi diesek-esek. Nah, kalau model yang terbaru ini kita buat build up, jadi polanya ini langsung, nggak ada jahitan sambungan. Jadi dalam arti ini abu-abunya ini dari lengan Ininya mau di kanan kirinya ini langsung. Jadi jahitannya langsung ya. sama satu lagi nih Om, untuk grafisnya nih. Grafisnya kalau yang terbaru itu lebih lurus ya, lebih rapi sama sesuai sih garis ini sama ininya. Pertanyaan Lurus kami juga lebih detail. Nah, ini untuk bordiran SSFC belakangnya ini grafisnya lebih detail ya. Mungkin itu aja dari kemeja sama ini seperti biasa, tidak ada perubahan. Mau ikut live nih? Ya, terima kasih buat teman-teman SSFC tanah air, saudara-saudara yang udah memesan atribut kloter pertama. Kami tunggu testimonialnya supaya kami bisa mengevaluasi juga masukan-masukan dari teman supaya hasilnya ke depan dapat yang terbaik. Ini untuk kemeja ya. Buat jaket. Nah, Bedanya gimana? Bahan dalam. Di dalamnya ya. Dalam Luar ya. bahan dalamnya itu di dalam, bahan luarnya di luar. Apa bahan dalamnya? Di dalam. Nah, Bahan. kita Oh, gitu. bahannya apa nih Mas? Desain barunya nggak ada Mas Irfan, masih tetap Taslan. bahan dalamnya di dalam, bahan luarnya di luar. Ini ada yang nanya namanya Irfan. Nah, ini pola jaketnya ya. Bahannya yang sekarang Taslan. Dalamannya Taslan. Dalamannya polar. Buat furing dalamnya ini Polar. Nama bahannya Polar. Polar.
Kelebihannya mirip-mirip. apa Pak? Mirip-mirip sweater. Kelebihannya apa? Kelebihannya tidak ngerek Kalau panas nggak basah. kalau yang saya pernah punya tapi bukan jaket SSFC ya, itu bahannya sama juga kayak gini, nggak terlalu cepat menyerap panas, udah gitu juga dipakainya tidak seperti kayak make jas hujan langsung keringetan, Lebih adem lah, lebih adem lah. lebih nyaman. lebih soft. Nah ini untuk bordiran belakangnya kita sesuaikan dan kita buat ulang desainnya supaya lebih rapi dan presisi ya. Tambahan kali yang ada daerah pengganya itu tulisan warnanya gitu. Oh iya, ini saya ngambil contoh yang polos ya, yang polos, dan karena kloter pertama atau sebelum-sebelumnya juga saya pernah melihat ada identitas dari pengdanya. Itu kalau yang sebelumnya kalau nggak salah warnanya kuning ya. Kuning. Jadi identitas pengdanya itu kuning, cuman kalau yang sekarang ini saya buat warna silver, mengikuti dengan warna yang ada di bordiran SSFC ini. Jadi kami ambil satu warna. Untuk lengannya juga lebih, karetnya lebih rapat. Ya, untuk lengannya mungkin lebih rapat karena masih baru ya. Mungkin itu aja. Oh ya, jaket ini udah jadi juga semuanya, tinggal kami distribusikan aja. Dan jangan lupa juga ditunggu testimonialnya untuk kualitas jaket ini. Komen, like, Lunasannya juga jangan lupa ya. subscribe. Tuh kata divisi logistiknya, pelunasannya jangan lupa supaya cepat didistribusin ke teman-teman semua. Komen, like, and Saya yang subscribe. belum lunas, yang udah mah ya insya Allah gue lupa-lupain. TTB. Nanya itu tuh ada Jamnas. pertanyaan banyak Jamnas. Tadi ada yang nanya Soal Jamnas Jamnas. rata-rata. Pertanyaan paling banyak itu. Kalau nanya banyak ya nggak usah dijawab. Soalnya jawabannya Oke, buat teman-teman yang tadi nanya Jamnas sudah kita note, mungkin nanti di akhir kita jawab untuk sesi Q&A ya. Q&A. Betul. Q&A. Oke. Selanjutnya apa lagi nih? Kartu. Nah, iya nih. Ini Yasin apa? Banyak yang nanya. saya punya sampel Kurang kelihatan. Satu aja kali satu. satu. Nah, gini ya. Di sono nggak kelihatan Instagram, Bobi. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Lu kali terus lu kan. Anu jangan kelihatan jelek gitu. Kiri mal. Nggak kelihatan. Pak. Oh iya deh. Lu tengah-tengah gue. Mohon maaf agak Nah, tolol dikit. itu ada contoh label. Lalu Pak, ntar Pak. Lu kesonoan. Maaf ya, maaf. Karena tua-tua bengak. Lu kurang geser mal. Nah, Ini lagi lu. Diam. Nah, itu ada contoh label yang mungkin di kepengurusan sekarang ini agak sedikit berbeda. Yang berbeda mungkin dari segi warnanya ya. Kalau yang sebelumnya warnanya hitam, kalau yang sekarang basicnya warnanya dengan sesuai kesepakatan pengurus pusat yang sekarang, karena ada masukan supaya lebih fresh, lebih kelihatan bagus lah. Jadi dengan kesepakatan kita ambil warna biru ya. Biar lebih berwarna juga harus berubah, kita lebih detail ini. dan lebih kelihatan. Oh ini labelnya. kan ada Mantap. perubahan di logo. Untuk label ini perbaruan harga yang sesuai, harga perlu disampaikan. Boleh. Ya untuk harga sesuai yang sudah gua posting di grup SB. Untuk harga sendiri untuk label ini di tahun ini atas kesepakatan semua pengurus itu dihargai 5.000 per satu label. Dan karena harganya naik, kita nggak ada minimum. Kalau yang awal kita minimum 50 untuk pembelian, kalau sekarang tidak ada minimum. Untuk pemesanan. Untuk pemesannya tidak ada minimum, cuman untuk harganya 5.000 jadi ya. Kayak gitu. Untuk perlabelan ini.
Ya mungkin sedikit nambahin aja ya. Labelnya udah. Bobi, labelnya udah Bobi. Hah? Udah. Oh udah. Ya nambahin sedikit aja dari label ini ya. Bandut tuh. Oh iya. Tadi Kalau ada yang masih- sama Pak. Karify Triple 6 nanya. Kalau yang ada yang masih punya label gimana Pak? Apa masih bisa digunakan kah? Tar. Oke. Ini saya jelasin sedikit. Tadi Karify mengenai harganya diputusin sama pengurus pusat itu Rp5.000 tanpa ada kuota terbatas ya. Jadi untuk yang mau memesan label ini bebas, mau memesan berapapun kami terima. Untuk harganya per piece itu Rp5.000. Dan di samping itu mungkin ada teman-teman juga yang membuat merchandise itu di luar seperti t-shirt atau apa topi ya pokoknya yang berbentuk pakaian ya. Mungkin ada juga dari teman-teman yang membuat merchandise-nya itu seperti model-model souvenir ya, atau gantungan kunci, gelang, jam dan lain-lain seperti itu, aksesoris kita. Itu ketentuan dari pengurus pusat itu sudah kita sepakati kalau souvenir atau merchandise yang mereka jual di bawah harga 50.000 itu kita kenakan kontribusi itu sebesar Rp2.000 ya, sebesar Rp2.000 ya. Jadi tidak mengikuti harga label ini. Itu jika harga jual souvenir SSFC yang berbentuk aksesoris itu di bawah pokoknya di bawah harga 50.000 harga jualnya itu kita kenakan Rp2.000. Tetapi kalau harga jual souvenirnya itu di atas 50.000 itu tetap kita kenakan harga label, seharga label. Jadi harga Rp5.000. Dalam arti Rp5.000-nya ini kita kasih label. Seperti itu ya, teman-teman. Max tadi nanya. Max nanya tadi. Masalah label. Ntar dijelasin gitu. Komex nanti dijelasin Boleh beli Komex. satu boleh Komex, beli satu boleh. Kontrolnya. Nanti kontrolnya dari pusat gimana? Ya kan bayar ketahuan. Ya, ini menanggapi beberapa pertanyaan dulu ya sebelum saya lanjut. Dari Om Bontot nih, Triple 6 nih. Kalau ada yang masih punya label lama, gimana Pak? Apa masih bisa digunain? Masih. Masih bisa. Saya juga masih punya label yang lama. Warna hitam. Saya pernah mesen sama Rify, itu kurang lebih 50 piece. Tapi belum pernah saya gunakan. Jadi itu masih sah. Kalau teman-teman mau menggunakan label itu masih boleh, dalam arti menggunakan atau membuat souvenir dan juga merchandise SSFC. Itu kami anggap legal ya buat teman-teman. Dia tulisan atau Ada lagi nih dari Komex nih. Boleh beli satu. Boleh banget Om. Mau beli satu, mau beli berapapun kami terima. Itu tetap kami data siapapun yang beli, nominalnya berapa, kontrolnya gimana. Kontrolnya itu ada catatannya nanti sama Rify siapa yang beli. Seperti buat teman-teman yang sudah sering membuat merchandise itu sudah kami data. Contoh yang mungkin sering membuat t-shirt ya, itu ada siapa? Anang ya? T-shirt ya. Ya, itu dari Purbalingga ya. Benar, Purbalingga. Anang Tulas ya. Nah, Anang Tulas ya. Itu yang mungkin sering membuat kaos-kaos merchandise SFC itu sudah kami data. Terus yang sering membuat aksesoris kayak gantungan kunci, gelang, itu ada Adit Kudus ya. Itu sudah kami data semua, teman-teman. Jadi maupun yang sudah kami data atau yang belum,
jika ingin memesan label bisa langsung ke Rifai supaya nanti kita tahu siapa yang memesan, dipergunakan untuk apa, supaya tidak disalahgunakan. Ya, selanjutnya Badannya pasti sampel dan tulisan. label atau Kayaknya sih nanyanya tadi di sini. Enggak di FB. nih saya mau menanggapi komenan teman-teman Jamnas kapan? Wah, bagus nih pertanyaannya nih. Jamnas selanjutnya di mana? Misteri ya. Ajuin aja gitu. Jamnas nanti insya Allah kita putuskan bersama di Rakernas kepengurusan SSFC yang sekarang. Jadi kami belum bisa memberikan jawaban untuk Jamnasnya, sistemnya seperti apa, pelaksanaannya di mana, itu nanti kita putuskan bersama, adanya itu di Rakernas. Rencana kerja nasional SSFC periode 2019-2021 itu nanti kita putuskan bersama bareng teman-teman Pengda yang atau Korwil yang menghadiri acaranya. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Ada lagi nggak? Tadi ada tuh Pak yang panjang tadi itu. Ada lagi. kalau untuk yang ini kan harusnya dari Pemda ya. Jadi si orang itu dia mau bikin merchandise, dia udah beli nih label, dalam arti kan untuk bantu kas kopisan. Tapi kalau maksimal harus dapat cash juga nih buat Pemdanya. Kalau itu mah balikin lagi ke Kalau langsung aja. maaf ya Mas. Ya kok, Ya. mau nanggapin iniannya Komex nih. Tadi Misal, misal yang udah beli pribadi. pribadi, Kayak Anang dan Adit Kudus kasih uang kasnya kemana? Ke pusat apa ke Pengda? Maksud gue pengurus Pengda yang beli nanti didistribusi ke orangnya, jadi Pengda dapat duit kas juga, dapat kas juga, bukan pusat aja. Oh ya. ya jadi pada prinsipnya anggota SSFC yang mau membuat merchandise, entah itu dalam bentuk pakaian, entah itu dalam bentuk non pakaian, itu kan dalam udah di peraturan ya, untuk membayar label atau membeli label itu wajib nih ke pusat dulu 5.000 atau 2.000 yang di bawah tadi 50.000. Nah, balik lagi kalau misalkan tadi pertanyaannya Komex untuk kepengurusannya Pengda gimana? Ya, kalau dari pengurus Pengda gimana kebijakannya gitu? Apakah orang itu yang membuat merchandise harus ada ketentuan juga buat kasnya juga, pemasukannya atau gimana? Itu kita balikin lagi ke Pengdanya masing-masing kebijakannya. Cuman kalau garis besarnya dari pengurus pusat ya anggota SSFC yang mau buat merchandise, entah itu pakaian, entah itu non pakaian, ya ini kontribusinya untuk ke pusat 5.000 dan 2.000 untuk yang di bawah 50. Itu sih dari dua Komex. Mantap. Untuk nanya Rakermasnya kapan? Oke, mungkin itu tadi ya jawaban dari Rifai buat Komex. Ada lagi nih yang nanya nih, Rakernasnya kapan? Kata 666. Rakernasnya secepatnya, insya Allah. Sedikit cerita, kami sudah menjadwalkan Rakernas itu di bulan Juli setelah habis Lebaran. Target kita itu kinerja kerja kita per 1 semester, dalam arti per 6 bulan kita kerja, itu sudah kita jadwal. Cuman karena terkendala wabah COVID-19 ini yang membuat
semua kalangan menjadi terdampak. Jadi mungkin kita schedule ulang supaya kondisi kita cepat pulih kembali dengan keadaan dan daerah masing-masing, yang intinya semua ini masih diberi kesehatan, diberi keselamatan ya. Untuk rakernasnya tetap kita fokuskan, tapi kita jadwalin ulang. Nanti bisa kita info lebih lanjut untuk rakernasnya, dan pembahasan-pembahasan apa saja yang nanti kita akan bahas itu sudah kita buat rundownnya. Hanya saja mungkin kita menunggu semuanya keadaannya itu menjadi normal kembali. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, Om Bontot. Terima kasih buat pertanyaannya. Bravo Pak Daniel. Gergetan dong, yang lain ngunyah aja. Ya. Apa lagi nih? Mar. Langsung ini. Jadi katanya langsung. Jangan lupa makan sukro. Oke, makasih banyak. Mungkin itu tadi beberapa jawaban dari teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan evaluasi kembali, kita akan edukasi kembali hasil-hasil dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah memberikan pertanyaannya ya. Udah Mas Hanung, udah ditulis. Bulan 4 ya? Yang terakhir nih, ada satu lagi nih yang belum kita sampaikan. Kita mau launching ID card juga nih. Alhamdulillah ID card udah jadi. ID card. ID card. Berarti harus masuk ya? 17 Ya kayak jarak meter itu. Ngehe ngunyahnya biasa aja. Pasukan ke Gayem, gede-gede bengak Mas. Nah ini dia, saya mau memberikan sampel. Ayo Pak, kayak yang ini dong kalau Kasih efek mal, kasih efek mal. ini loh yang kita tunggu-tunggu, yang kita Efek ini efek. Namanya efek. efek itu. ID card gua nggak jadi-jadi. Emang masih SSMC. Oke, ini kita sudah membuat sampel ID card versi terbaru dan juga desain ya, desain terbaru dari SSFC ya. Insya Allah mungkin kedepannya tetap eksis, dan juga mungkin yang sudah ditunggu sama teman-teman yang belum punya ID card ini sekalian kami perkenalkan supaya kenal ya. Mal. Satu baliknya. Nah, lu balikkan. Lumayan Bos. Nah, itu sampel ID card-nya ya. Lu nggak kena, dua-duanya kena. Sini tolong, Bobi. Nah, kelihatan gak tuh teman-teman tuh? Itu desain terbaru dari kami, sampel ID card-nya yang udah jadi. Alhamdulillah ya. Tadi modelnya ini kami bekerja sama dengan pihak bank. Kasih tahu gue semuanya. Untuk banknya yang bekerja sama kami sama Bank BRI. Bank BRI, Vitamax. Nah, tuh udah teman-teman. Jadi kita punya Silau. ID card plus rekening ya.
dimana ID card ini dengan desain terbaru itu bisa dipergunakan seperti e-money ya. Kalau di BRI ini namanya kartu Brizi. Nggak kelihatan gitu. Dua-duanya ini nggak kelihatan. Bandot. Jadi kartu Brizi ini bisa dipergunakan untuk belanja di Indomaret, untuk melakukan penyeberangan, bisa juga transaksi-transaksi lain, bayar tol, dan juga banyak lagi deh. Pokoknya mungkin teman-teman udah tahu lah kartu e-money ini kegunaannya untuk apa aja ya. Yang lama gimana Pak? Ada yang nanya yang lama. Yang lama gimana? Oke, kita tunggu, kita tampung gitu. Oh ya, pertanyaan ditampung dulu. Nih catat deh. Bro, nyatet deh. Iya. Nah itu tadi sampel ID card-nya ya. Nah ini ada sampel buku tabungannya nih. Nggak beli kertas gua aja. Itu ada sampel buku tabungannya yang sudah menjadi rekening. Jadi nanti ketentuannya untuk pemesanan ID card ini kita buat yang namanya satu pintu. Dalam arti satu pintu ini, teman-teman di Pengda atau Korwil setempat itu tidak perlu khawatir lagi karena sudah kami proses dengan pengurus pusat. Jadi teman-teman di Pengda cukup kirim data diri, data Pengda, dan juga yang lain-lain. Mungkin nanti lebih detailnya bisa kami launching ke grup inti ya, supaya lebih detail lagi. Ketentuan ID card ini dapat 2 kartu dan 1 buku rekening atas nama pribadi teman-teman masing-masing. Yang satu tadi itu kartu Brizi, dimana kegunaannya untuk pembayaran elektronik ya, uang elektronik lah. Buat teman-teman mungkin udah pernah punya juga, selain kartu yang di Brizi ini mungkin ada di bank-bank lain ya. Yang kedua itu ada buku tabungan sama rekening sama ATM. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin menambah koleksi buku tabungannya, nanti dari kami sudah tersedia juga dan kami proses satu pintu ada di pengurus pusat. Siap Bang Bontot. Di sini sih nggak ada. Baca. Ini Pak, dari Anyer ada yang nanya kalau ID card yang lama gimana, dan kalau yang udah nggak punya motor Satria gimana Pak? Boleh ngadain di card sendiri nggak? Kalau ID card yang lama gimana? ID card yang lama ya masih bisa ya Pak ya. Ya. Yang lama masih bisa dan masih berlaku. Tapi kalau misalkan untuk yang mau yang versi terbaru, versi new ya yang sekarang gitu ya Pak ya. Ya. Ada manfaatnya. Yang ada, kalau yang lama kan memang hanya ID card aja. Cuman kan kalau untuk yang sekarang itu kan ada kegunaannya juga untuk bayar elektronik gitu. Kayak bisa buat parkir lah, terus buat busway kalau di Jakarta, terus pembayaran elektronik lah intinya gitu. Kalau yang untuk yang baru itu sih. Terus untuk yang nggak punya motor tadi ya, masih anggota SSFC statusnya dan masih suka silaturahmi ke Kopdaran kemana ya dipersilakan gitu. Kalau yang masih statusnya masih anggota SSFC itu sih masih bisa. Nah, gitu bukan gitu ya Om? Boleh. Nyindir habis itu. Biaya. Biaya kemarin berapa? 100 Belum tutar aja. Untuk biaya nanti, biaya dan ketentuan nanti datanya gimana nanti akan disonding lagi aja ke grup FB inti. Nanti kan lebih detail lagi tuh ketentuannya gimana, terus untuk budgetnya berapa, kirimnya kemana, apa aja yang perlu dikirim, yang perlu disiapin, nanti proses
lebih detailnya akan gua posting di FB Inti gitu. Itu sih. Andi Ois, kalau udah punya tabungan BRI apakah bisa buat ID card lagi dan tabungan baru lagi? Sebelumnya ada Comex tuh. Ya, kalau udah buat tabungan BRI apakah bisa buat ID card lagi dan tabungan baru lagi? Ya, Ini dulu ya. kalau tabungan di sini itu Hapus dulu. sudah disponsori oleh SSFC. Jadi teman-teman yang mesen ID card ini sudah plus tabungan atas nama rekening sendiri. Jadi tabungan yang lamanya masih tetap bisa dipakai. Gitu. Contoh kayak saya atas segala macam pembayaran atribut atau label SSFC itu ke tabungan BRI saya. Dan saya kebetulan kami dari pengurus pusat punya launching terbaru dengan tabungan sendiri. Ini tetap masih bisa digunakan karena beda nomor rekening ya. Jadi masih tetap bisa digunakan buat teman-teman. Mungkin itu. Desain ID card lebih baik Rakernas dipatenkan agar tidak berubah-ubah untuk kedepannya, baik mau kerjasama atau tidak. Apa ini dipatenkan Ya. Desain. Nih ada masukan dari Comex nih. Udah banyak macam, jadi diterusin aja yang baru alias pemutihan. Ya mungkin bisa dikategorikan seperti itu ya. ID cardnya mungkin udah banyak macam dan kegunaan juga. Dan yang sekarang saya keluarin versi terbaru, desain terbaru, kegunaan terbaru. Insya Allah kedepannya makin bagus ya. Jadi bisa juga dikatakan pemutihan. Makanya ini kita kasih sesuatu yang berguna dari kartunya ini, yang tadinya mungkin tidak berbentuk brizi atau e-money, bisa digantung sama teman-teman kemana-mana. Mungkin kalau nanti udah jadi kartu brizi seperti ini atau udah jadi kartu uang elektronik, itu bisa lebih dijaga lagi ya. Dalam arti dijaga itu tidak sembarangan, yang naruhnya sembarangan buat gantungan kunci, dilobang-lobangin ya kan. Ini kartunya sudah menjadi kartu elektronik. Jadi teman-teman bisa mengisi saldo di sini. Jika tidak punya uang cash atau ingin belanja sesuatu, bisa menggunakan kartu ini kalau ada saldonya. Makanya ini kami buat kartu yang berfungsi untuk teman-teman bisa gunain di mana aja. Mungkin kalau lagi touring ada saldonya 100.000 atau 50.000, teman-teman lagi ngeres di mana mau beli minum atau mau beli rokok atau apapun, bisa menggunakan kartu ini. Dan juga teman-teman yang ada di Pengda luar Pulau Jawa, mungkin kalau pada saat touring misalkan di Lampung pengen masuk ke Tangerang atau dari Bali pengen masuk ke Banyuwangi, itu sekarang udah ada pintu model tap ya, seperti e-tol. Jadi tinggal isi saldo, ketentuan pembayaran di penyeberangannya itu berapa, tinggal kita tap aja, tidak perlu ngantri pembayaran cash. Mungkin itu ya beberapa kegunaannya. Banyuwangi, Bali, Lombok udah disepakati bersama. Yang ngurusin divisi dikatan ada udah ya. Minggrok. Gue baca-baca komenan doang. Ada lagi. Baru lupa nih, apakah pertanyaan teman-teman Pengda Lombok nggak penting ya Pak Ketum, sampai-sampai nggak dijawab? Apa sih nanya? Belum. Pertanyaannya apa? Pertanyaan Lombok. Sabar ya Mas, Pengda Lombok, sabar Pengda Lombok. Yang dikat sendiri kali ya. Sabar ya buat teman-teman Pengda Lombok, karena ini komenannya juga banyak nih. Jadi bukannya tidak penting, jadi terlewat. Oke? Oh ini. Nggak usah dikat. Asal dikat. Oh. Udah dijawab Hanung itu, udah dijawab Hanung. Udah dijawab Hanung. Nih, pertanyaannya udah dicatat nih sama Om Agus Mangap nih. Notulen. Notulen kita nih. Pak Ketum, Lombok
boleh ngadain diklat sendiri nggak? Oh itu ya pertanyaannya Pengda Lombok, Pak Ketum. Lombok boleh ngadain diklat sendiri nggak? Saya jawab nih. Soalnya dia ada Udah banyak. Udah banyak yang Oh ya. Jadi pertanyaan dari Pengda Lombok, Lombok boleh nggak ngadain diklat sendiri karena udah banyak member-member yang sudah mungkin bisa dikategorikan layak lah menjadi anggota inti. Boleh nggak Lombok mengadakan diklat sendiri? Kita di sini punya divisi Pengda, ya, Pengda Barat itu deh. Mas Hanung. Ya. Itu jawabannya dijawab. Iya. Buat teman-teman Pengda Lombok, kita di sini punya divisi Pengda Barat dan Timur. Untuk Lombok itu dikategorikan masuknya Pengda Jakarta Barat. wilayah Timur. Itu yang megang itu Mas Hanung. Mungkin Mas Hanung juga lagi ngeliat juga tuh di apa streaming kita. Udah dijawab juga tuh komenannya sama Mas Hanung tuh buat SSFC Lombok divisi Pengda bagian timurnya. Atau mungkin lebih jelasnya dan lebih detailnya lagi bisa langsung japri aja ke Mas Hanung. Lebih enak, lebih jelas, nanti biar dijelasin Mas Hanung untuk pertanyaan yang tadi ya. Oke. Pengda Lombok, makasih banyak udah mengajukan pertanyaan. Dari jauh, dari GLC. Kliwon datang Kliwon. Kliwon belum dikenalin. Oh iya nih, Masuk pon. ada yang baru datang lagi nih, alhamdulillah nih teman kita nih. Kliwon. Ah, Namanya Kliwon. tandemannya yang nemenin Mimin nih. Ini humas ini saya buat 2 orang. Yang satu ini untuk memegang sosmednya, yang satu lagi humas kita untuk memegang internal dan eksternal yang ada di kegiatan SSFC. Ya mungkin saling sharing juga. Nah, Temennya Mimin namanya Mumun. mungkin Panjang. bisa kenalin dulu nih. Dari mana nih? Panjangannya Pocong. Gimana Pak? Pocong Mumun. Nah, perkenalan diri aja. Pocong Wisnu dong. Kliwon. Ada di divisi apa? Luas ya. Nama gue Nathan dari Pengda Tangerang Raya. Panggilannya apa? Ya, panggilannya apa ya? Panggilannya Peter. Namanya Nathan. Panggilan Kliwon. Bapaknya Patrick. Udah gitu aja kali. Ya. Jadi apaan lu? Ya, makasih banyak Ranger gue. buat salah satu yang ada di pengurusan itu dari Om Nathan ya, perwakilan dari SSFC Pengda Tangerang Raya. Lagi nggak? Sampurami apa sih? Ke depan tadi, melempar ke depan. Minta rokok. Dia ada sampurami Bi. Ya mungkin itu beberapa tadi yang sudah perkenalan bersama pengurus-pengurus pusat dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami jawab. Lagi dicas. Tanya foto-foto kan. Itu baru jadi handphone. Ya mungkin buat teman-teman yang mau Q&A lagi, Q&A. boleh dipersilakan. Q&A. Masih kita terima beberapa pertanyaan, nggak apa-apa, kita saling sharing
Squeezer and Answer. Kayak iklan apa gitu? Iklan dulu. Beda. Oh iya. Serinya sama nggak? Baru 16. Tadi gua keluarin nih. Pulpen dong. Kasih wejangan buat Sumatera Pak. Oh di basic. Ricky Zulfadli kasih wejangan buat Sumatera Bukan ya? Pak Tum. Ya wejangannya semoga SSFC Sepulau Sumatera tetap eksis, semangat terus, dan juga jalin silaturahmi ya. Apa aja Pak? Kapan Ada lagi nih dari Triple 6 nih. Draft Rakernas isinya apa aja Pak? Kapan disebar ke Pengda-Pengda? Insya Allah secepatnya. Masih kita rangkum ya. Pokoknya beberapa pekerjaan atau PR-PR ke depan akan kami sosialisasikan di grup pengurus inti di grup inti ya di Facebook. Nanti kami share itu draft-draft atau pembahasan apa aja, mungkin dari beberapa revisi-revisi, contoh seperti diklat atau nanti pemilihan ketua umum, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan kinerja kerja itu mungkin ada, dan draft-draftnya sudah kita buat. Dalam beberapa waktu dekat mungkin nanti bisa kita sosialisasikan ke Pengda-Pengda. Ada lagi nih dari Om Krisna 3484. Bisa nggak mengadakan forum di tempat tertutup untuk saat ini? Saya jawab ya, bisa nggak mengadakan forum di tempat tertutup untuk saat ini? Yang kami sedang lakukan live streaming ini bisa juga dikategorikan forum online ya. Cuman kalau tadi kata yang mengajukan pertanyaan itu, bisa nggak mengajukan forum di tempat tertutup? Bisa aja, tapi jangan terlalu banyak anggota juga, dan juga melihat situasi tempatnya, apakah diizinkan sama RT atau RW setempat untuk mengadakan forum ya, karena takutnya nggak semua wilayah itu diperbolehkan di saat masa-masa pandemi seperti ini ya. Ya, jadi intinya kalau tidak ada pembahasan yang terlalu penting, tidak usah dulu, kecuali memang ada pembahasan yang urgent, bisa melakukan forum tertutup. Apa pada kabur? Lapar. Gue masih punya martabak dulu. Oh enggak, kau masih punya martabak udah. Lu yang bacain aja kali kemarin dari tinggal jawab. Ini gue juga ngeliat ada dia. Jadi di IG ada pertanyaan guys. Mana ya? Coba bisa buka IG. Ini IG apa Facebook? Itu baik semua. Gue Facebook juga ini. Ya udah lu bang. Udah lu yang bacain, dia yang jawab-jawabnya aja. Enggak bisa gue bisa lah. Apa sih ini? Langsung aja lu pakai akun itu paling atas. Bilang dong bentar buat yang Instagram gitu. Bentar nih buat yang Instagram dibacain nih. Mirawan. Halo Mirawan, apa kabar? Mengenai Moge yang viral baru-baru ini, semoga bisa memberikan masukan terhadap episode ini masa pandemi. Moge yang Lama tidak berjumpa Om Mirawan. yang mana sih? Ya, Om Mirawan menanggapi Q&A-nya nih.
moge yang baru-baru ini Ya, lagi viral viral. ya. Ya, saya kebetulan juga udah lihat videonya tuh. Intinya tetap sopan dan santun dalam berkendara, meskipun kita sudah safety riding, tidak perlu arogan, karena pihak petugas pun itu belum tentu ingin menilang. Bahkan pihak petugas itu lebih mengingatkan kepada kita agar keselamatan berkendaranya lebih diperhatikan lagi. Buat teman-teman SSFC juga mungkin ketika berkendara sendiri atau dalam rombongan touring itu tetap diperhatikan rambu-rambunya, tetap dipatuhi peraturan-peraturan yang ada di jalan raya, karena biar bagaimanapun kita menghargai petugas dan juga kita sebagai bikers menjadi pelopor-pelopor keselamatan dalam berkendara. Mungkin itu aja Om Irawan yang bisa kami jawab. Terima kasih banyak banget. Mantap. Bravo. Baru nyimak untuk ID harus ganti atau yang lama masih Ya, Mbak Linor nih. Halo Mbak Linor. Halo. Di sini Jakarta. Banyuwangi. Bang Minor di Banyuwangi ya. Makasih banyak nih udah baru nyimak ya. Ya. Jakarta malam hari, Banyuwangi siang malam atau apa? Jakarta malam hari nih. ID card. Terus kalau ganti harus berapa? Untuk biaya ID card nanti diposting Mbak Linor di FB Inti dan Buat ID card, kalau Mbak Linor sudah punya yang lama, nggak apa-apa, disimpan aja. Itu tetap masih berlaku. Cuman kami dari pengurus pusat memberikan terobosan terbaru untuk ID cardnya, desain terbaru. Ini mungkin bisa dikasih lihat. Nah, itu desain terbarunya, dan juga kartu ini berguna seperti uang elektronik ya. Ini kartu Brizi atau e-money, bisa digunakan untuk pembayaran elektronik seperti belanja di Indomaret, pembayaran penyeberangan dari pelabuhan, bayar e-tol dan lain-lain ya, Bayar Red Doors. Nah, bisa juga tuh buat transaksi Red Doors nih, yang alhamdulillah kita sudah bekerja sama juga. Oh, ini yang mandiri. Nah, selain ada ID card juga, orang BRI-nya kan. selain ada ID card juga, kami juga punya rekening ya. Jadi nanti pembuatan atau orderan ID card terbaru ini itu dapat kartu Brizi dan ATM yang sudah berbentuk rekening atas nama masing-masing teman-teman ya. Ya kan yang di sana ada. Tapi ketutupan. Terus gimana kesana sini? Wah, harusnya Angkat terus dong nama lagi saja, terutama yang sudah sepuh ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari ladiesnya SSFC ya. Tangerang Raya. Si Dewi. Event atau agenda buat ladies piye Pak? Angkat terus dong nama ladies SSFC Indonesia, terutama yang udah sepuh. Happy Kartini Days. Oke, makasih banyak nih. Sebelumnya pas banget ya kita bertepatan dengan Hari Kartini. Semoga ladies SSFC makin maju, makin eksis terus. Alhamdulillah, bareng-bareng lagi. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat himbauan ya, satu buah video himbauan dari pusat yang sudah melibatkan beberapa ladiesnya, dan itu beberapa kegiatan yang kami dari pusat melibatkan ladies untuk lebih banyak dikenal lagi. Dan juga beberapa waktu juga mungkin ada dari teman-teman ladies yang udah berinisiatif. Makasih banyak buat yang udah bikin dari Suci. Oh ya, dari Suci yang udah
berinisiatif bikin konten menyambut bulan suci Ramadan. Makasih banyak banget. Mantap. Ditunggu lagi ide-ide kreatifnya, dan juga buat ladies-ladiesnya jika punya saran atau masukan dan juga beberapa konten-konten bisa infoin aja ke Humas Pengurus Pusat biar mungkin kita sambil sharing supaya memperkenalkan ladies-ladies SSFC-nya. Suci Pengda Oh Pekanbaru. iya, Suci Pengda Pekanbaru. Makasih banyak. Pesen jaket inti woi. Nanya. Nanti kloter kedua kita buka lagi kok. Jaket intinya bisa langsung di order ya. Kasih semangat dong buat Cakorwil Banjarbaru Kalsel. Semangat Banjarbaru. Buat Banjarbaru, semoga wabah COVID-19 ini cepat berakhir agar kita semua bisa kopdar lagi. Enrico. Dikit Instagram cuma 44. iya sekitar 50 17 orang yang terus saran Dari Andi Ozi, saran Pak, semoga kegiatan Q&A seperti ini bisa berjalan terus walaupun mungkin 1 minggu sekali atau sebulan sekali untuk mungkin beberapa bulan sekali, guna untuk teman-teman SSFC se-Indonesia bisa langsung tanya jawab dan juga nambah pengetahuan untuk perkembangan SSFC. Mantap. Mantap, Om Andi Ois untuk Q&A-nya. Makasih banyak saran dan masukannya. Bisa 1 minggu, 1 bulan, atau beberapa waktu bisa mengadakan live streaming seperti ini. Oke, nanti saya sampaikan dan saya forumkan lagi meeting bersama pengurus pusat untuk beberapa kegiatan-kegiatan ke depan kami atau program-program yang akan kami jalankan ke depan dan info-info yang lainnya. Terima kasih banyak Om Andi atas sarannya. itu Komex mesen jaket L emang muat badannya. Komex jaketnya di fitting dulu, takutnya L nggak muat. Udah keganjel perut. Merasa kayak muda aja mesen jaketnya L. Ini ada dari Frankie Kukuruyuk nih, Tangerang. Tangerang Raya nih. Untuk event pengembangan bakat khususnya buat road race udah ada bayangan seperti apa ya Pak? Wah bagus nih. Saya pernah ngeliat juga nih kayaknya hobi balap juga nih. Baik, pengembangan bakatnya kami dari divisi racing atau yang hobi balap itu sudah kami buat untuk pengembangan bakatnya, dan juga sebelum wabah ini terjadi kami sudah buat program dan bekerja sama dengan beberapa event yang tadinya ada di bulan Maret ya, itu kalau nggak salah ada balap juga, itu tadinya mau kami buka dan sudah kami program juga itu untuk balap-balapnya, tapi karena terkendala wabah ini yang harus kita syukuri juga ya, karena alhamdulillah kita masih diberi kesehatan juga. Kedepannya jika nanti udah selesai itu akan kita infokan kembali. Pasti ada kok untuk pengembangan bakatnya yang hobi-hobi balap secara resmi di Sentul. Makasih banyak nih. Pakai oli yang beginian, Endorce motor gacor. Iklannya BRI. Sponsori oleh BRI. Lagi ada duitnya orang masuk duitnya orang masuk diiklanin dulu. Jangan lupa 234 G Samsu. Cok. Sukro. Canda bro. Jangan lupa, jangan nonton streaming tanpa Sukro. Temannya ya kan untuk nonton kita semua. Yarit Mosgu
Ya, makasih banyak buat Om Yarid SSFC Palu. Waduh, makasih banyak nih SSFC Palu. Salam buat teman-teman di sana ya. Palu, bravo, Palu. 2475. Untuk KTA yang baru bisa dijelaskan karena belum terlalu paham kegunaan inti yang baru. Terus pemesanannya ya, saya jelasin sedikit lagi ya. KTA yang baru ini desainnya desain terbaru. Jika sudah punya KTA yang lama nggak masalah, tapi KTA kami yang baru ini sebagai pemutihan, dalam arti kegunaannya ini bukan sekedar kartu ya, ini kartunya berbentuk brizi atau uang elektronik. Jadi bisa dipergunakan untuk belanja elektronik seperti belanja di Indomaret, Alfa, atau pembayaran lainnya, e-tol. Dan juga mungkin kalau touring, teman-teman yang mau nyebrang pulau ke pelabuhan, contoh dari Tangerang, Banten ke Bakauni, Lampung, itu bisa pakai kartu ini dengan diisi saldonya, karena di setiap penyeberangan sekarang udah ada tap cashnya di pintunya. Dan juga yang dari Banyuwangi mungkin mau ke Bali, atau dari Bali mau ke Banyuwangi, itu juga bisa pakai kartu ini, tinggal diisi aja saldonya. Jadi nggak perlu lagi ribet untuk melakukan pembayaran cash, cukup dengan isi saldo di tap cash aja yang ada di penyeberangan masing-masing. Yang kedua, ini selain dapat ID card, itu juga ada ATM, di mana ATM itu udah berbentuk rekening. Nah, ini bukunya nih, ini buku rekeningnya nih. Nah, ini buku rekeningnya udah atas nama masing-masing anggota yang sudah mesen. Administrasinya Pak gimana Pak? Untuk sistemnya gimana? Sistemnya nanti dibuat seperti atribut. Gimana atribut itu pemesanannya per Pemda. Jadi kami datanya per Pemda, data masuk dan juga untuk ketentuan-ketentuan persyaratannya. Itu pokoknya yang mendata itu Pemda. Jadi dibikin satu titik Pemda masing-masing untuk mengkoordinir pembuatan ID card ini. Untuk biayanya atau harga pembuatannya itu nanti lebih lanjut akan kami sounding setelah launching resmi di grup inti. Mungkin itu dari Om Yarid. Terima kasih. Jadi setiap pembuatan kartu anggota ini, jadi kita dapat buku tabungan sama kartu ATM-nya ya. Itu. Cuma cukup KTP aja. Jadi cukup nanti kalau mau bikin lu jelasin lah ntar di itu kan lagi live ini bego. Ya nanti. Oh iya nggak usah keringetan. Tolong gamparin juga nih. Maafkan kami. Ya, baru nyambung baru online nih kayaknya nih di Kitoya ya. Amin, makasih banyak, sehat-sehat juga ya. Untuk pengembangan body sudah sampai mana? Ya, tadi udah saya jelasin juga ya. Saya udah 2 kali tanyakan ke vendornya, karena sebelum terjadi wabah Covid ini kami mengantri, karena di bagian vendornya juga ada di list untuk ngantrinya. Dan karena terjadi wabah seperti ini, jadi segala sesuatunya tercancel. Tapi tetap kami pantau, nanti kalau udah kondusif akan kami sounding kembali. Mungkin itu aja Om Diki ya. Nah, ini dari Chandra nih, Chandra Tulungagung nih kayaknya nih. Kalau ATM bisa buat partisipan nggak Pak, atau khusus inti aja? Ya, untuk sementara ATM ini masih berbentuk ID card khusus untuk anggota inti. Mungkin nanti kedepannya bisa kami buat juga seperti merchandise atau bentuk e-money, brizi untuk partisipan. Khusus partisipannya mungkin nanti
akan kami infokan kembali. Tapi sementara waktu yang sekarang khusus untuk anggota inti dulu. Mungkin itu ya. Om Damar Widodo ini membawa luka. Oke, makasih banyak Om Diki. Nanti kami infokan kembali ya. Damar senyum bawa luka. Tapi sayang cowok yang ngomong. Ya, yang lain nih mungkin sebelum kita tutup ya. Coba. Mungkin semuanya dulu kali ya, biar kelihatan. Masuk. Penutupan nih. Makasih banyak buat teman-teman yang udah live streaming. Ya udah mau ditutup. Tambahan dikit dari gua sebagai Mimin SSFC Indonesia. Makasih buat teman-teman yang setia streaming dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan yang kayak gini bisa diterusin lagi, karena tadi ada beberapa yang bilang juga kayak Q&A langsung tanya ke pengurus pusat. Mungkin bisa dibilang ini juga kita pertama kali bikin kayak gini, konten-konten kayak gini. Mudah-mudahan jadi kegiatan yang positif buat kita semua. Salam buat semua anggota SSFC di seluruh Indonesia. Gue ngambilin paket tuh berarti. Paling ada beberapa penyampaian dari gua. Kalau emang akun-akun pusat atau SSFC Indonesia nge-share sesuatu, silahkan share balik lagi sama teman-teman biar banyak yang lihat juga, biar teman-teman di pelosok itu tahu info-info terbaru dari SSFC Indonesia. Ini kita udah di penghujung acara. Kita ini udah di penghujung acara, mau tutup karena waktu juga yang terbatas. Nanti kita berjumpa di lain waktu. Boleh Pak semuanya Pak pamit bareng Pak sambil ngucapin kartunya. Lapar, makan sukro, bonus Free Fire. Nanti buat semua launching hari ini yang udah disampaikan sama Pak Ketum dan rekan-rekan pengurus pusat, nanti bakal gua share ulang. Dan buat pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, jangan bersedih hati, mungkin nanti di lain kesempatan bisa kita jawab. Beberapa hal yang khusus untuk anggota inti nanti kita share di grup inti, dan selebihnya nanti bakal di share secara umum. Paling itu aja. Oke, makasih banyak. Salam dari kami pengurus pusat. Semoga teman-teman yang di Pengda maupun Korwil di pulau-pulau Jawa dan sekitarnya tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan juga agar wabah ini cepat berlalu, agar kita kembali normal kembali. Amin. Terima kasih. Terakhir, SSFC. kami ingin mengucapkan Hari Kartini khususnya buat ladies bakersnya SSFC nih, Sri Kandinya SSFC. Ditunggu ini kreativitas karya-karyanya. Jika punya ide atau sesuatu bisa infokan ke pengurus pusat, bisa langsung ke Humas, Damar atau Nathan, atau juga bisa ke saya atau siapapun lah yang ada di pengurus pusat. Kasih aja ide dan sarannya, insya Allah kita bantu untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Mantap, keren. Ini bayangnya Sukro, ini anaknya Sukro. Oke ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SSFC. Bravo. Berapa Pak Daniel? Untuk kegiatan nih seperti ini. Udah itu udah. Matiin aja.